Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Market Review. Pengusaha pelayaran mengkhawatirkan asas kabotage dicabut pemerintah seiring dengan pembahasan RUU Cipta Kerja dan Peraturan Presiden Daftar Prioritas Investasi. Lapangan pengusaha menilai ataupun kalangan pengusaha menilai industri pelayaran saat ini belum membutuhkan investasi asing. Kalangan pengusaha di sektor pelayaran mengatakan asas sabotage merupakan keistimewaan yang dimiliki Indonesia yang perlu dijaga penerapannya. Penerapan asas sabotage di industri pelayaran dinilai telah memberikan dampak positif bagi Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Umum DPP INSA, Karmelita Hartoto. Ia mengatakan jika asas sabotage dibuka, maka Indonesia akan kehilangan potensi maritim dari sektor pelayaran. Asas sabotage menegaskan pengangkutan barang atau penumpang antar dua tempat di negara yang sama dilakukan oleh operator angkutan laut dalam negeri. Oleh sebab itu, investasi asing di sektor pelayaran dinilai tidak memberikan dampak positif bagi ekonomi nasional. Terlebih kapal merah putih di dalam negeri saat ini sudah oversupply. Kapal nasional berbendera merah putih terus mengalami pertumbuhan positif sejak diterapkannya asas sabotage yang tertuang dalam Impres nomor 5 tahun 2005 dan Undang-Undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran. Kementerian Perhubungan mencatat jumlah armada nasional mencapai 32.587 unit per tahun 2019. Dengan kekuatan saat ini, armada pelayaran telah mampu melayani seluruh angkutan logistik domestik. Di sisi lain, asas sabotage juga disebut sebagai bentuk kedaulatan negara. Kapal merah putih sesuai Undang-Undang nomor 3/2002 tentang pertahanan negara memiliki peran kewajiban bela negara, khususnya pada saat negara dalam keadaan darurat dalam menjaga keamanan dan pertahanan negara. Penerapan asas sabotage juga tidak hanya diterapkan di Indonesia. Beberapa negara sudah lebih dulu menerapkannya, seperti Amerika, Jepang, Tiongkok, dan negara-negara maju lainnya. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, untuk membahas tema di paruh kedua di Market Review sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Ibu Karmelita Hartoto, Ketua Umum Asosiasi Pemilik Kapal Nasional Indonesia atau INSA. Selamat pagi, Bu Karmel. Selamat pagi. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Sehat selalu ya, Bu Karmel. Terima kasih, sama-sama Mas, sehat Ya, selalu. Bu Karmel, saya ingin kemudian mengetahui tanggapannya secara lebih lengkap lah ya. Tadi kemudian sudah disampaikan di paket liputan bahwa sebetulnya Anda mengatakan bahwa perkapalan ataupun pelayaran di Indonesia belum terlalu membutuhkan peran asing lah. Tanggapannya sejauh ini mungkin Anda bisa sampaikan lebih lengkap mengenai ditambahkannya wacana, ditambahkannya kepemilikan asing di atas 49%. Sejauh ini seperti apa tanggapannya? Saya terus terang baru mendengar ini ya, kalau akan adanya penambahan itu ya, karena masih dalam pembahasan kan saat ini, dan saya yakin juga pemerintah tuh lebih smart lah dalam mengambil keputusan, karena investasi asing itu di industri pelayaran nggak seperti investasi asing di sektor infrastruktur ataupun manufacture yang membawa dana dan membawa lapangan pekerjaan. Kalau sektor infrastruktur itu investor keluar dari Indonesia tetap masih kelihatan ya, masih ditinggalin, ada bangunan yang tersisa begitu ya. Tapi kalau investor asing di pelayaran tidak bisa diartikan sebagai bentuk aliran dana masuk, melainkan hanya merupakan catatan aset dibukukan gitu. Jadi kapal sebagai aset yang bergerak sangat mudah dipindah tangankan dan berganti bendera negara. Jadi begitu market di Indonesia tidak menarik untuk mereka keluar membawa kapalnya saja. Jadi apa yang tersisa di Indonesia kan nothing gitu ya. Jadi keuntungan pelayaran asing juga akan dibawa kembali juga ke negara mereka, dan artinya devisa negara akan lari ke luar negeri. Dengan kata lain, investor asing pada industri pelayaran tidak ada value added-nya lah menurut saya ya untuk Indonesia. Jadi ya saya perlu garis bawahi lagi, investasi asing pada pelayaran tidak ada value added-nya untuk Indonesia. Baik. Begitu, Ya, Mas. jika kabotage dibuka, Bu Karmel, seberapa besar ini kemudian memberikan dampak kepada dinamika industri pelayaran di Indonesia? Karena secara kepemilikan ini akan ada di atas 49% begitu ya. Seperti ini kemudian diatur sejauh ini dalam asas kabotage. Ya tentunya akan potensi-potensi ini kan pelayaran kan bukan hanya pelayaran aja, tapi ada galangan kapal, ya ada SDM pelayaran kru-kru kapal juga, ya terus ada industri logistik juga, ya ini akan berpengaruh semua terhadap terbukanya ini tadi, karena tentunya kalau pelayaran asing akan mempergunakan sekolah-sekolah
pelaut-pelaut mereka gitu ya, dan juga misalnya asuransi, mereka tidak akan memakai asuransi Indonesia, mereka akan pakai asuransi luar. Begitu juga galangan kapal ya, saya lihat juga galangan kapal juga mereka tidak akan membangun kapalnya di Indonesia. Seperti itu. Jadi bagi saya lihat akan terlihat kebangkrutan pada industri pelayaran maupun galangan kapal misalnya seperti itu. Dan juga kita lihat mereka juga tidak akan mempergunakan bank-bank dalam negeri gitu. Jadi seperti tadi saya sampaikan, mereka akan mempergunakan bank-bank dari negaranya begitu. Ya, Bu Karmel, sejauh mana asas kabotage ini turut mendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif di industri pelayaran di Indonesia? Ya, begini, kalau persaingan di industri pelayaran sendiri sudah cukup kondusif ya saat ini, baik antara pelaku usaha pelayaran nasional maupun dengan asing. Karena asas kabotas masih membuka keran investasi asing sampai 49% gitu. Jadi buktinya industri pelayaran terus mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun, seperti saya sampaikan sebelum dulu ya, bahwasanya jumlah armada kita nih merah putih ini sekarang udah 32.000 lebih loh Mas gitu ya. Yang tadinya tahun 2005 mungkin baru 5.000 kapal, sekarang kita sudah memiliki 32.000 ke kapal. Dan itu juga menambah perusahaan-perusahaan pelayaran di Indonesia. Mungkin ada sekitar 3.000 perusahaan pelayaran gitu Mas. Baik, melihat fakta yang ada, artinya dapat disimpulkan bahwa sebetulnya industri pelayaran di Indonesia belum membutuhkan investasi asing yang kepemilikannya dapat lebih dari 49%. Iya, betul sekali. Kita masih butuh investasi asing, tapi untuk jenis-jenis kapal tertentu ya, misalnya kapal khusus, kapal pengeboran gitu ya, kapal-kapal yang butuh teknologi tinggi lah, misalnya seperti itu. Sementara untuk kapal-kapal angkutan kita sendiri saat ini sudah cukup melayani kargo-kargo domestik gitu ya, jadi seperti sudah malah boleh dibilang sudah oversupply ya, baik kapal-kapal kontainer, curah, bak and bar ataupun kapal-kapal penumpang begitu. Baik, ya Bu Karmel, dalam beberapa artikel Anda juga menyampaikan bahwa jika kemudian asas kabotage dibuka, akan ada potensi maritim yang kemudian Indonesia akan kehilangan gitu ya. Seberapa besar potensi maritim yang akan hilang jika kemudian asas kabotage ini dibuka? Ya, itu cukup besar ya buat kami karena distribusi logistik domestik di negara kita ini dinominasikan penggunaan kapal, tentunya karena negara kepulauan ya. Tapi yang pasti jika asas kabotage dibuka akan sangat memukul industri pelayaran dan industri terkait yang tadi saya sebutkan sebelumnya, mau itu galangan kapal, mau itu asuransi, mau itu kita punya SDM, ataupun juga bank-bank kita, bank-bank nasional, pasti akan terkapar lah ya gitu. Apalagi kita sampai saat ini masih belum berdaya saing jika dibanding dengan kapal asing. Karena kita masih dibebani dengan pajak BBM misalnya, atau bunga yang tinggi dalam pengadaan dan pembangunan kapal kita. Jadi kita belum berada di level equal playing field yang sama gitu. Jadi harus diakui beban pelayaran nasional itu lebih berat ketimbang kapal asing. Tapi kan ini kembali lagi karena kita masih kena bunga tinggi ya gitu. Jadi tapi lebih dari sekedar potensi ekonomi itu sendiri. Jika asas kabotage dibuka, itu akan mengganggu kedaulatan negara juga. Baik, ya Bu Karmel, Anda juga tadi menyebutkan bahwa secara jumlah kapal-kapal di dalam negeri ini sudah oversupply. Saya ingin mendapatkan gambaran sebetulnya bagaimana dengan pemerataan kawasan kelola lah ya oleh masing-masing operator perkapalan. Apakah ini sudah kemudian menimbulkan fairness untuk setiap operator, mengingat secara jumlah ini sudah oversupply gitu? Gini, tapi saya masih nggak tahu paham ya yang dimaksud. Tapi kalau yang dimaksud dimaksud adalah semacam kartel atau oligopoli di kalangan operator dalam negeri, rasanya kok saya tidak melihat kemungkinan itu ya. Di samping saat ini mereka bersaing dengan sangat kompetitif, toh kita juga ada undang-undang KPPU yang selalu mengawasi hal-hal tersebut gitu. Baik, Bu Karmel, Anda tadi sempat menyampaikan bahwa sebetulnya asas kabotage ini dapat menjadi lambang kedaulatan negara. Mungkin Anda bisa sampaikan lebih detail mengenai ini. Tadi saya sempat singgung ya kedaulatan itu. Memang benar, lebih dari sekedar hitung ekonomi, asas kabotage juga menjadi penjaga kedaulatan kita. Karena asas kabotage ini memiliki banyak makna. Yang satunya
terkait kedaulatan negara karena terkait peran armada nasional sebagai komponen pertahanan, keamanan negara dan pendukung pertahanan negara dalam keadaan bahaya, serta sebagai jembatan sebenarnya penghubung dan pemersatu daripada NKRI. Kapal Merah Putih sendiri memiliki peran bela negara khususnya pada saat negara keadaan darurat, perang misalnya, dan jaga keamanan pertahanan negara. Kapal Merah Putih juga milik nasional, dapat dimobilisasikan sebagai komponen pertahanan negara, sedang kapal Indonesia yang dimiliki asing pasti akan enggan ya, tentunya bahkan kemungkinan akan hengkang dari Indonesia. Baik. Gitu. Jadi kita adalah kepulauan, ya. Itu sudah takdir kita, tidak bisa dipungkiri lagi. Baik. Jadi asas kabupaten bukan hanya kedaulatan negara, tapi juga kedaulatan logistik, kedaulatan transportasi, kedaulatan keamanan, dan juga dilakukan oleh negara-negara lainnya seperti Jepang, Amerika, Australia, China, dan Filipina gitu. Baik. Jadi bukan kita doang gitu. Ya, bagaimana sebetulnya negara-negara lain menerapkan asas KBOTES dan melihat ini adalah sebagai sebuah proteksi terhadap industri pelayaran di negara masing-masing. Kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini, Bu Karmel, dan pemirsa tetap di Market Review. Usaha jeda kami akan segera kembali.